Ya pemirsa, untuk melihat suasana liburan di daerah, sudah ada sejumlah kontributor Berita Satu, ada Wibi Wicaksono di kawasan wisata Merapi, Sopian Hadi di Tanah Lot Bali, dan Aib Sopandi di Bandung. Kita sapa rekan-rekan sekalian, selamat sore. Baik, yang pertama mungkin kami akan ke Wibi terlebih dahulu ya. Wibi, bagaimana dengan suasana libur Natal dan juga Tahun Baru sore ini, satu hari pasca Natal, seperti apa kunjungan para wisatawan di sana? Ya, selamat sore. Daerah istimewa Yogyakarta sendiri pada libur Nataru ini memang kebanjiran banyak wisatawan. Diperkirakan pada masa Nataru ini wisatawan yang berkunjung ke daerah istimewa Yogyakarta sekitar 7 juta wisatawan yang datang dari berbagai macam daerah. Sementara di Kabupaten Sleman sendiri, di tempat saya berada, tujuan favorit wisatawan yaitu di lereng Gunung Merapi, di mana yang paling banyak pengunjung untuk antusias datang adalah di Lavatur Merapi yang berada di lereng Gunung Merapi. Di sini dari sejak pagi hari tadi ribuan wisatawan telah memadati tempat ini untuk melakukan mengikuti Lavatur Merapi yang disiapkan oleh beberapa pengolah. Seperti terlihat di belakang saya, para pengunjung mengelilingi kawasan Gunung Merapi dengan menggunakan mobil jeep, melintasi beberapa jalur yang cukup ekstrim dan terjal. Selain itu juga nanti akan menyusuri beberapa perkampungan-perkampungan yang dulu terdampak oleh letusan Gunung Merapi pada tahun 2010 silam. Jumlah pengunjung pada hari ini cukup fantastis, di mana dari pagi sampai dengan siang hari ini yang mengikuti lavatur di lereng Gunung Merapi itu mencapai 130.000 orang. Diprediksi akan terus meningkat hingga sore hari ini. Balik. Baik, rekan Wibi, mungkin terkait dengan cuaca di wilayah Jogja, seperti apa pantauannya dalam beberapa hari terakhir? Apakah ada catatan mungkin dari BMKG bagi para wisatawan yang akan bergerak mungkin ke daerah pegunungan atau mungkin ke daerah pantai yang berada di wilayah Jogja ini seperti apa? Ya, untuk pantauan cuaca selama libur Nataru ini memang Jogja lebih sering hujan ya. Terutama pada saat ini memang telah terjadi hujan deras namun sudah reda, namun tidak menyusunkan semangat wisatawan untuk tetap berwisata menikmati destinasi-destinasi yang ada di Jakarta ini. Dan dianjurkan untuk para wisatawan untuk tetap waspada dan menjaga keselamatan, memantau situs-situs BMKG untuk memantau pergerakan cuaca maupun daerah-daerah yang rawan bencana. Setelah itu wisatawan juga dihimbau untuk tetap menjaga keselamatan meskipun cuaca kurang begitu mendukung pada hari ini atau beberapa hari ke depan. Baik, terima kasih rekan Wibi untuk laporan langsung Anda. Tahan dulu, kita akan bergeser ke wilayah Bali pemirsa. Sudah ada rekan kami Sofian Hadi yang akan melaporkan langsung. Selamat sore Sofian. Kalau di tempat Anda melaporkan saat ini seperti apa antusiasme dan juga kepadatan dari para wisatawan dan apa saja mungkin yang menjadi destinasi paling favorit dalam periode libur Nataru ini? Baik, selamat sore Anissa dan juga Sosa yang bisa saya sampaikan langsung dari kawasan wisata Tanah Lot yang ada di Kabupaten Tabanan, Bali, yang mana sejak siang tadi kawasan ini telah diguyur hujan dan juga sempat membuat beberapa para wisata, beberapa tamu yang ingin menikmati keindahan alam Tanah Lot untuk bisa berteduh dulu di tempat-tempat yang sudah ada, baik itu di parkiran ataupun yang ada di gazebo yang ada di menuju pantai ini. Dan 1 jam setelah hujan reda, mulai seperti kita lihat wisatawan asing, wisatawan lokal yang datang dari berbagai daerah yang ada di Indonesia juga sudah hadir di Tanah Lot ini yang memiliki ikonik yaitu pura di atas batu di hamparan laut lepas yang ada di depan saya ini. Dan kita lihat nih pemirsa ya, para tamu baik itu wisatawan asing dan juga lokal sudah pada berburu untuk bisa bersuap foto di pinggir pantai sembari nanti menantikan yang namanya momen matahari terbenam. Dan di sini juga di Tanah Lot sendiri juga menyuguhkan yang namanya tarian budaya yaitu tari kecak api yang nantinya akan dipentaskan tepat pada momen matahari terbenam, Sosa dan juga Anissa.
Baik, Sopian, tapi apakah saat ini cuaca di Bali juga mendukungkah untuk kemudian para wisatawan bisa bepergian di luar ruangan begitu ya, ataupun bermain-main di pantai? Karena sepertinya pada tayangan sebelumnya ini kami sempat melihat ada lumayan rintik-rintik hujan, gerimis juga begitu? Ya, baik Anissa dan juga Sosa, yang bisa kami informasikan belakangan ini memang Bali sering diguyur hujan ya. Terkadang hujan sampai siang, terus panas lagi beberapa jam, akhirnya hujan lagi seperti apa yang saya rasakan saat saya bergerak dari Kota Denpasar menuju Kabupaten Tabanan ke Tanah Lot ini ya. Sudah beberapa kali hujan dan juga panas juga ya. Dan tapi dengan kondisi seperti saat sekarang ini, meskipun hujan ataupun panas, tidak menyurutkan yang namanya semangat wisatawan, baik itu lokal ataupun asing, untuk bisa berburu tempat-tempat wisata yang terbilang sangat murah untuk bisa dijangkau di Pulau Bali ya. Seperti salah satunya adalah pantai, itu hanya cukup membayar parkir saja untuk bisa menikmati berlibur di akhir tahun, di momen Natal dan juga di momen pergantian tahun pada tanggal 31 Desember mendatang, Anissa dan juga Sosa. Baik, kami ingin konfirmasi mungkin rekan Sopian, khusus untuk di Bali menarik mengingat bahwa belakangan ini berseliweran informasi di media sosial yang mengatakan Bali lebih sepi pada kunjungan periode Nataru tahun ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, apakah hal ini juga yang Anda lihat langsung di lapangan? Baik, Anissa dan juga Sosa dan juga pemirsa Berita Satu yang bisa kami informasikan. Memang sebelum tanggal 15 Desember, ini di mana-mana ada kabar tidak sedap terhadap Bali ya. Kunjungan wisatawan asing sepi datang ke Bali pada saat tanggal 20 sudah berangsur-angsur baik. Dan terbukti pada tanggal 25 Desember 2025, tepat hari Natal kemarin, saya sempat meliput di kedatangan internasional yang ada di Bandara Igusti Ngurah Rai. Di sana para pelaku wisatawan sudah legowo atau sumringah ya untuk bisa melihat langsung bahwa wisatawan dari berbagai negara itu sudah menginjakkan kakinya di Bali untuk bisa menghabiskan waktu untuk bermalam tahun baru di Pulau Bali. Memang ini agak sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, termasuk di tahun 2024 kemarin, yang mana di pertanggal 15 ataupun tanggal 20 itu wisatawan sudah membanjiri Pulau Dewata. Namun di sini karena ada isu bencana alam, ada cuaca yang menjadi faktor utama yang mungkin membuat mereka untuk mengulur-ulur waktu untuk bisa menikmati pergantian malam tahun baru ke Indonesia, terutama di Pulau Bali, Anissa dan juga Sosa. Baik, Sopian, kalau begitu tahan dulu, kita juga akan memantau kondisi yang ada di Bandung. Sudah ada rekan Aib di sana yang siap dengan informasinya. Aib, bagaimana dengan kondisi di Bandung? Apakah sama, cukup sepi juga atau malah sebaliknya, Aib? Baik, selamat sore Anissa dan Soja. Dapat kami sampaikan terkait situasi terkini di kawasan Braga, Kota Bandung. Karena memang sejak tadi pagi hingga siang, hingga sore ini maksud kami, para wisatawan terus memadati kawasan Braga ini. Dan dapat kami perlihatkan di belakang ini merupakan spot di mana memang Anissa dan Soja menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang ingin berfoto dengan berlatar belakang ciri khas di Braga, Kota Bandung ini. Dan memang sejak untuk arus lalu lintas sendiri terpantau kendaraan ramai lancar, dan untuk menghindari adanya kepadatan sendiri, pihak pemerintah Kota Bandung tidak memberlakukan adanya penutupan jalan di kawasan Braga ini, karena inilah para wisatawan yang tengah melakukan foto di ikon khas Braga, Kota Bandung ini. Soja dan Anissa, seperti itu, ini merupakan salah satu titik yang menjadi destinasi favorit bagi para wisatawan yang ingin berlibur di Kota Bandung itu sendiri. Anissa. Oke, baik, kalau begitu terima kasih banyak rekan Aib yang sudah melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Kemudian juga sudah ada Sopian dari Tanah Lot, Bali. Kemudian juga ada rekan Wibi dari Yogyakarta. Rekan-rekan, terima kasih.